Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ada dengan nomor induk mahasiswa 1908101100 kelas PAIC semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sejarah peradaban Islam klasik, yakni tentang kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi di Persia dimulai ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Utsmani. Berbeda dari dua kerajaan besar Islam lainnya, yakni kerajaan Utsmani dan kerajaan Mughal, kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Nama Safawi diambil dari nama pendirinya, yakni Safi ad-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi ini terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama tersebut terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Dalam kecenderungan memasuki dunia politik dan perluasan politik keagamaan, kerajaan Safawi mendapat wujud konkretnya pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dengan penguasa Karakoyunlu atau Domba Hitam. Dalam konflik tersebut, Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru inilah ia mendapatkan perlindungan dari Diyarbakir, Al-Koyunlu atau Domba Putih yang tinggal di istana Uzun Hasan. Kemudian ia beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga mempersunting saudara perempuan Uzun Hasan. Pada saat ia mencoba merebut Sirkasia pada tahun 1460 Masehi, ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika itu, anak Junaid, Haidar, kepemimpinan gerakan Safawi ini baru bisa diserahkan secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Hubungan Haidar dengan Uzun Hasan semakin erat setelah Haidar mengawini salah seorang putri Uzun Hasan. Dari perkawinan ini lahirlah Ismail yang di kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Gerakan militer Safawi yang dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik oleh Al-Koyunlu. Padahal Safawi adalah sekutu dari Koyunlu. Ketika Safawi menyerang wilayah Sirkasia dan pasukan Sirwan, Al-Koyunlu mengirim bantuan militer kepada Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar sendiri terbunuh dalam peperangan itu. Ali, putra dan pengganti Haidar, didesak oleh bala tentara untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, terutama terhadap Al-Koyunlu. Tetapi Yakub, pemimpin Al-Koyunlu, dapat menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya, yakni Ibrahim Ismail dan ibunya di Fars selama 4,5 tahun pada tahun 1489 sampai 1493 Masehi. Mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota Al-Koyunlu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah saudara sepupunya Rustam dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Akan tetapi tidak lama kemudian Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara, dan Ali terbunuh dalam serangan ini pada tahun 1494 Masehi. Kepemimpinan gerakan Safawi selanjutnya berada di tangan Ismail. Pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kizilbaz atau pasukan Baret Merah menyerang dan mengalahkan Al-Koyunlu di Shawur dan memasuki serta menaklukkan Tabriz, ibu kota Al-Koyunlu. Di kota ini, Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ia juga disebut Ismail I.
Ismail I berkuasa selama 23 tahun. 10 tahun pertama, ia dapat meluaskan wilayah kekuasaan ke berbagai daerah. Pada tahun 1503 Masehi, ia berhasil menghancurkan sisa-sisa kekuatan Al-Quyunlu di Hamadan. Tahun 1504 Masehi, ia menguasai provinsi Kaspia di Nazardaran, Burdan, dan Yazd. Tahun 1555 sampai 1507 Masehi, ia menguasai Diyarbakir. Tahun 1508 Masehi menguasai Baghdad dan daerah barat daya Persia. Tahun 1509 Masehi menguasai Sirwan. Tahun 1510 Masehi mengalahkan Syaibak Khan, keturunan Genghis Khan, dan menguasai Khurasan, Hart, dan Merv. Dalam tempo 10 tahun itu, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan sabit subur, yaitu wilayah di Asia membentang dari Laut Tengah melalui daerah antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat hingga Teluk Persia. Peperangan dengan Turki Utsmani terjadi pada tahun 1514 Masehi. Di Chaldiran dekat Tabriz, Ismail menjumpai saingan-saingan kepala batu yaitu Sultan Salim I dari Turki. Peperangan ini berasal dari kebencian Salim dan pengejaran terhadap seluruh umat muslim di Syiah di daerah kekuasaannya. Fanatisme Sultan Salim memaksanya untuk membunuh 40.000 orang yang didakwa setelah mengingkari ajaran-ajaran Sunni. Dalam peperangan ini, Ismail mengalami kekalahan. Namun, kerajaan Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi perpecahan di kalangan militer Turki di negerinya. Peperangan antara dua kerajaan besar Islam ini terjadi beberapa kali pada zaman pemerintahan Tahmas I pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi, Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi, dan Muhammad Khudabanda pada tahun 1577 sampai 1578 Masehi. Pada masa ini, ketiga kerajaan tersebut, kerajaan Safawi, dalam keadaan lemah. Kondisi memprihatinkan ini baru bisa diatasi setelah Raja Safawi kelima Abbas I naik tahta. Ia memerintah dari tahun 1588 sampai dengan 1628 Masehi. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam rangka memulihkan politik kerajaan Safawi adalah: yang pertama, mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan dan pengontrolan dari pusat. Kedua, pemindahan ibu kota ke Isfahan. Ketiga, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak Reza Tam I. Keempat, mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Kelima, berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pada khotbah Jumat. Usaha-usaha yang dilakukan Abbas I tersebut berhasil membuat kerajaan Safawi kuat kembali. Setelah itu, Abbas I mulai memusatkan perhatiannya keluar dengan berusaha merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaan yang hilang. Pada tahun 1602 Masehi, pasukan Abbas I berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Sedangkan kota-kota Nakshivan, Erivan, Ganja, dan Tiflis dapat dikuasai tahun 1605 sampai 1606 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1622 Masehi, pasukan Abbas I berhasil merebut kepulauan Hormuz dan merubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Selanjutnya, yakni mengenai kemajuan-kemajuan kerajaan Safawi yang ditorehkan selama Abbas I memegang kekuasaan kerajaan Safawi. Yang pertama, dalam bidang ekonomi.
Bukti nyata perkembangan perekonomian Safawi adalah dikuasainya Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas pada masa Abbas I. Maka salah satu jalur dagang menghubungkan antara timur dan barat sepenuhnya menjadi pemilik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit Subur atau Fortale Sercens. Kedua, bidang ilmu pengetahuan. Bangsa Persia dalam sejarah Islam dianggap berjasa besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Maka tidak mengherankan apabila kondisi tersebut terus berlanjut, sehingga muncul ilmuwan seperti Bahauddin Asy-Syairazi, Sadar ad-Din Asy-Syairazi, Muhammad al-Baqir ad-Din Ibnu Muhammad Damad, masing-masing ilmuwan di bidang filsafat, sejarah, teologi, dan ilmu umum. Ketiga, dalam bidang seni kemajuan seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderun, dan istana Syihil Sutun, kota Isfahan turut diperindah dengan kebun wisata. Yang terakhir, terdapat kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi, Abbas II 1642 sampai 1667 Masehi, Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi, Husain pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi, Tahmaps II pada tahun 1722 Masehi sampai 1732 Masehi, dan Abbas III 1733 sampai 1736 Masehi. Pada masa-masa kerajaan tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menurunkan grafik naik dan berkembang, tetapi malah memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Pada saat kedudukan Sulaiman digantikan oleh Shah Hussein, para ulama Syiah mendapatkan kekuasaan dan sering memaksakan pendapatnya terhadap penganut aliran Sunni. Sikap ini membangkitkan kemarahan golongan Sunni Afghanistan sehingga mereka memberontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Safawi. Selain itu, di antara sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi ialah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Ketika mencapai kedamaian pada masa Abbas I, tak lama kemudian Abbas meneruskan konflik tersebut dan tidak ada lagi perdamaian antara kedua kerajaan besar Islam itu. Sebab lainnya yaitu dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi, seperti Sulaiman yang pecandu berat narkotika serta kehidupan malamnya. Begitu pula dengan Sultan Hussein. Penyebab penting lainnya yaitu karena pasukan Bulham tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizilbash. Alhamdulillah, demikian pemaparan tentang kerajaan Safawi di Persia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.